Bos, pada dasarnya manusia punya kedekatan dengan alam. Sesibuk apapun rutinitas harian kita, pasti butuh healing. Dan biasanya tempat-tempat wisata yang menyajikan pemandangan alam seperti pantai dan pegunungan menjadi pilihan terbaik buat healing. Back to nature gitu deh, bos. Nah, sekitar 230 km dari Jakarta, ada nih tempat camping kece yang dikelilingi hutan pinus. Tepatnya di bawah Gunung Karacak, Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilawu. Ya, sekitar 30 menit dari pusat kota Garut, Jawa Barat. So, buat yang bosan liburannya di Garut itu aja, wahana wisata yang satu ini patut dicoba, bos. Kuy! Halo bos, selamat datang di Garut. Udah pernah camping di hutan pinus? Penasaran kan? Tetap di cuan, bos. Wih, gimana bos? Sejuknya berasa sampai situ nggak? Kalau udah nyampe sini, pasti bakal hilaf deh, bos. Karena hampir dari semua sudut pemandangannya hutan pinus semua, bos. Hanya dengan 10.000 per orang, kita udah bisa menikmati udara sejuk plus pemandangan yang bikin mata segar. Di sini, kita juga bisa healing tipis-tipis dengan sewa salah satu spot camping ground, bos. Kalau bawa peralatan camping sendiri sih, cukup bayar 25.000 per orang untuk menginap per malamnya. Nah, bos, ini salah satu titik camping yang ada di Lamping Cirorek. Di sini kita bisa menikmati hutan pinus sambil berkemah, dan juga untuk titik campingnya bisa request mau di sini, mau di sana. Pokoknya kita bisa santai sambil healing-healing. Kalau ogah repot, cukup dengan Rp125.000, kita udah bisa sewa tenda kapasitas 4-6 orang, lengkap dengan matras, sleeping bag, bantal angin, plus sarapan pagi, bos. Mantap nggak tuh? Nggak afdol ya kalau ke tempat wisata nggak seseruan, bos. Di sini kalian bisa pilih mau uji nyali pakai sepeda gantung atau pacu adrenalin dengan kendaraan ATV. Tiket untuk naik sepeda gantung cukup bayar 20.000 aja, bos. Nah, kalau mau main ATV, ada 2 trek yang bisa dicoba, yaitu long trek yang mengelilingi area tempat wisata ini dengan durasi sekitar 1 jam, atau short trek di sekitaran hutan pinus aja. Capek seseruan? Boleh langsung pesan makanan di resto. Jangan lupa pesan menu andalan yang selalu dicari pengunjung, bos. Highlight menunya sendiri yang memang best seller di sini yang terkenal yaitu hulu domba sama kebulinya gitu. Itu memang udah terkenal lah di Garut ya, orang-orang udah pada tahu kalau misalkan kesini pasti hulu domba yang jadi sajian utama kita. Hulu domba adalah kepala domba muda yang dimasak dengan bumbu pedas dan manis. Selain hulu domba dan nasi kebuli, Lamping Cirorek juga sering membuat menu seasonal. Misalnya, saat musim liburan ada menu barbekyuan dengan konsep piknik di camping deck. Tenang, harganya masih affordable kok, bos. Atau yang pengen nge-chill sambil ngopi dan menanti senja, juga ada barista yang siap meracik kopi pesanan kalian. Cakep, bos. So, walaupun judulnya camping di tengah hutan pinus, tapi soal kulineran gak kalah sama yang di resto-resto kota, bos. Awalnya, wahana wisata ini dibangun untuk camping ground aja, bos. Tapi ternyata animo masyarakat sangat tinggi yang datang ke sini nggak cuma buat berkemah, tapi ada yang pengen nongki-nongki cantik aja dengan suguhan pemandangan alam yang indah. So, muncul deh ide bikin resto dan kafe. Yang datang bukan cuma pengunjung lokal sekitaran Garut dan Bandung, tapi ada juga loh yang datang dari luar pulau. Wow! Kita memang mau liburan ke Garut, ada saudara di sini. Jadi diajak main-main ke sini, lihat-lihat di sini kan, enak, dingin, seru ya. Beda sama Palembang, sejuk kalau kota Garut. Nah, ngomongin pengunjung nih, Teh Dea, berapa sih rata-rata pengunjung yang datang ke sini? Kalau untuk hari biasa itu kita paling di 100 itu udah termasuk banyak ya. Untuk 100 itu 100 orangan. Tapi kalau di weekend bisa sampai 300-400 orang. Kalau misalkan di high season atau contohnya lagi lebaran ya, bisa sampai 700-an. Let's say kita hitung dari tiket masuknya aja, bos, Rp10.000 per orang.
Kalau dihitung-hitung, omsetnya sebulan bisa 40 jutaan lebih bos, dari tiket masuknya aja. Belum termasuk tiket wahana lain atau sewa fasilitas camping dan vilanya ya. Sementara di high season seperti liburan atau lebaran, omset dari tiketnya aja bisa mencapai 7 juta per harinya. Mantap! Dalam pengelolaannya, wahana wisata ini memberdayakan tenaga kerja dari warga sekitar bos. Jumlahnya sekitar 24 orang. Karena ini merupakan wisata yang banyak mengandalkan kondisi alam, maka cuaca jadi kendala utama bos. Seperti hujan dan angin yang memang nggak bisa dihindari. Tapi selalu ada langkah antisipasi untuk setiap resiko yang mungkin datang, yaitu dengan maintenance dan perawatan yang disiplin bos. Dari 90 hektar lahan yang tersedia, wahana wisata ini baru memanfaatkan sekitar 30% lahannya aja bos. Kedepan akan banyak kemungkinan perkembangan dan kemajuan tempat wisata bertema camping ground ini. Gimana bos? Ternyata healing nggak perlu mahal kan? Tapi tetap butuh effort. Sama seperti kita mau punya usaha, nggak perlu mikir yang muluk-muluk dulu. Tapi optimalkan potensi yang ada dan realisasikan apa yang paling mungkin bisa dimulai. Nah, banyak sekali potensi wisata di Garut yang masih bisa kita gali. Yang penting, bagaimana cara kita mengelolanya dan memanfaatkannya. Dan jangan lupa yang penting, cuan bos!